Pernyataan Kabareskrim tegas seret nama Jokowi dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Agus mengungkapkan kritik yang dilontarkan masyarakat terhadap pemerintah sah-sah saja. Namun, Agus mengimbau untuk tidak menyebarkan fitnah. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, mengingatkan pimpinan Polri dan seluruh jajarannya agar tak reaktif menyikapi kritikan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah. Arahan dari Kapolri, Kabareskrim, Dirtipid Siber kepada jajaran selalu kami ingatkan, termasuk ini juga menjadi sarana. Komplain saja kalau masih dilakukan, ujar Agus dalam siaran persnya. Bapak Presiden tidak berkenan bila kami responsif terhadap hal-hal seperti itu. Demikian juga Bapak Kapolri selalu mengingatkan kami dan jajaran terutama dalam penerapan Undang-Undang ITE. Meski demikian, mantan Kapolres Sumatera Utara itu akan tetap menindak setiap pihak yang menyebarkan masalah dan berpotensi memecah belah persatuan. Prinsip penerapan itu bakal merujuk pada surat edaran Kapolri dan SKB Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE yang ditandatangani Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Kritis terhadap pemerintah saya rasa enggak ada persoalan. Namun kalau fitnah, memecah belah persatuan dan kesatuan, intoleran yang pasti kami tangani, tegas Agus. Agus menambahkan, Polri juga diminta tak bersikap lebay terhadap ujaran yang menyerang secara individu dan memang mensyaratkan korbannya yang harus melapor, dalam hal ini Presiden Jokowi. Khusus dalam hal ini pun, Bapak Presiden juga tidak berkenan Polri reaktif dan responsif terhadap masalah itu, tuturnya. Kesohor tukang bohong, Jokowi terkenal di media asing. Jadi ada perjanjian antara rakyat dan presiden. Apa janjinya? Ya kampanye presiden, itu yang jadikan ditagih oleh rakyat. Nah kalau presiden nyimpang-nyimpang dikit, ya diledek dikit oleh rakyat. Kalau nyimpang banyak, diledek banyak oleh rakyat. Kan itu namanya kenikmatan berdemokrasi. Ini cuma ledekan-ledekan kecil. Kalau ledekan gede namanya makar. Demokrasi semakin dilemahkan. Masyarakat biasa yang mengkritik pemerintah secara online diancam dengan tuntutan pidana atau penjara. Upaya Jokowi menyingkirkan golongan oposisi politiknya. Koalisi pendukung Jokowi juga kini telah mendominasi kursi di parlemen. Selain itu, Jokowi disebut telah mengelilingi dirinya dengan para jenderal dan semakin bergantung pada angkatan bersenjata dalam melaksanakan kebijakan dalam negeri. Majalah The Economist menulis laporan yang menyebut demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Laporan The Economist yang bertajuk Presiden Indonesia menjanjikan reformasi, tapi dia sendiri yang berubah, itu dikeluarkan pada Jumat 20 Agustus 2021. Terselip tulisan di bawahnya yang menyatakan demokrasi di Indonesia semakin dilemahkan di era Jokowi. Tulisan itu diawali dengan ulasan soal tes wawasan kebangsaan. Pertanyaan di TWK KPK. Seperti setuju atau tidak, homoseksual diberi hukuman fisik dinilai sangat aneh. Akhirnya 75 orang dinyatakan tak lolos TWK KPK dan beberapa di antaranya diputuskan diberhentikan. Beberapa di antara mereka bahkan merupakan penyidik terbaik yang dimiliki lembaga anti rasuah tersebut. The Economist juga menyinggung soal indeks persepsi korupsi yang turun jadi 37 dari skor 100 berdasarkan laporan dari Transparansi Internasional. Indonesia bahkan disebut lebih rendah dari India dan Brasil. Selanjutnya, tulisan The Economist itu membahas terkait awal mula KPK berdiri hingga dinamika yang mengiringinya. Selain itu, langkah Jokowi menandatangani RUU KPK dinilai telah mengejutkan banyak pihak dan berakibat fatal terhadap pelemahan KPK. Dalam tulisan itu,
Jokowi awalnya disebut sebagai seorang reformis yang akan melindungi kebebasan sipil dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, hal itu berubah. Jokowi disebut telah memberdayakan para politikus hingga birokrat untuk mengkikis checks and balance dalam sistem demokrasi. Hal itu dikuatkan oleh laporan dari Freedom House yang menyebut Indonesia merosot dari bebas menjadi sebagian bebas. Pada awal masa jabatan Jokowi yang kedua pada 2019 disebutkan bahwa demokrasi Indonesia telah tenggelam ke titik terendah sejak berakhirnya Orde Baru. Mengutip dari tulisan Thomas Power dan F.V. Warburton di buku Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi. Hal ini yang disorot di tulisan The Economist terkait upaya pemerintah menekankan pandangan yang tidak disukainya. Masyarakat biasa yang mengkritik pemerintah secara online diancam dengan tuntutan pidana atau penjara. Selain itu, langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs yang tidak pantas juga menjadi sorotan. Ada juga bahasan terkait upaya Jokowi menyingkirkan oposan politiknya. Koalisi pendukung Jokowi juga kini telah mendominasi kursi di parlemen. Selain itu, Jokowi disebut telah mengelilingi dirinya dengan para jenderal dan semakin bergantung pada angkatan bersenjata dalam melaksanakan kebijakan dalam negeri, seperti peningkatan produksi beras.